Dalam perjalanan, Ustadz Arman menelpon pimpinan pesantren dan menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa santrinya. Mendengar penjelasan Ustadz Arman, pimpinan pesantren menyatakan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Ia menganggap kejadian itu mutlak kesalahan Ustadz Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Selamat datang di channel ini dalam segmen Pesantren Story. Segmen yang membahas tentang cerita dan kisah menarik serta informasi seputar dunia pondok pesantren. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang ustadz yang pernah mengalami diusir ataupun dikeluarkan dari pondok pesantren karena sebuah peristiwa yang menimpanya. Dan bukan hanya itu, ustadz ini pun dituntut untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bagaimana kisahnya dalam cerita ini? Tentunya Anda penasaran. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang memiliki kisah-kisah menarik ataupun cerita-cerita seputar dunia pondok pesantren dan ingin ceritanya saya muat dalam video, silahkan kirim ceritanya ke alamat email ini. Kemudian seperti biasa saya mengajak untuk like dan share video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo sekarang subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar pesantren selanjutnya. Baik, kita mulai ceritanya. Nabda bil basmalah. Wahid isnani salasa. Cerita ini dialami seorang ustadz bernama Ustadz Arman. Dia seorang ustadz yang sangat diidolakan oleh santri-santrinya. Karena Ustadz Arman ini jarang sekali marah. Dia sangat ramah, baik hati. Begitu juga meskipun ia mendapatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh santri-santrinya, ia tidak pernah memarahinya, apalagi sampai menghukum. Ia hanya menasihati dengan bahasa yang bijak, kemudian mendekati santri-santrinya dengan baik. Begitu pula Ustadz Arman ini selalu membagi makanan. Jika dia punya makanan, dia selalu membagi kepada santri-santrinya. Selain itu, Ustadz Arman ini juga memiliki keahlian dalam bidang seni. Dia bisa melukis, membuat kaligrafi, dan dia juga ahli dalam memainkan alat musik seruling. Sehingga banyak santri-santri yang belajar privat kepadanya untuk mendalami ilmu-ilmu seni tersebut. Suatu hari, Ustadz Arman dipercayakan untuk mendampingi rombongan santri yang mengikuti kegiatan outing kelas. Kegiatan tersebut diselenggarakan di sebuah museum kota yang tidak jauh dari pondok pesantren. Dengan jarak sekitar 20 menit bisa sampai ke museum dengan mengendarai mobil jika tidak terjadi macet. Di sini Ustadz Arman ditemani dua orang guru bidang studi yang bertugas sebagai mentor dalam acara tersebut. Pada pukul 10 pagi, mereka pun berangkat menuju museum dengan mengendarai bus pesantren. Santri yang berada dalam rombongan itu berjumlah 28 orang. Sesampai di museum, Ustadz Arman menertibkan rombongan dan menyampaikan beberapa peraturan kepada santri-santrinya selama mengikuti kegiatan outing kelas. Pada pukul 12.30 atau jam setengah 1, kegiatan outing kelas itu pun selesai. Seorang guru mentor meminta Ustadz Arman untuk menghubungi driver ataupun sopir bus pesantren agar segera menjemput mereka. Dan ia juga meminta Ustadz Arman agar menggiring rombongan menuju pintu keluar museum dan membawa mereka menuju sebuah masjid yang jaraknya hanya beberapa meter dari gedung museum. Di masjid itu mereka pun melaksanakan sholat zuhur berjamaah. 10 menit kemudian, bus pesantren pun tiba dengan membawa nasi bungkus untuk para rombongan. Mereka pun makan siang bersama di halaman museum. Saat sedang makan, tiba-tiba Ustadz Arman didatangi dua orang santrinya. Mereka menanyakan sesuatu kepada Ustadz Arman. "Ustadz, setelah ini kita akan pergi kemana?" tanya seorang santrinya. Ustadz Arman pun menjawab, "Ya, kita akan pulang ke pesantren. Setelah ini kita akan balik terus ke pesantren," jawab Ustadz Arman. "Ustadz, gimana kalau kita mandi-mandi saja di pemandian? Nanti sore baru kita kembali ke pesantren. Lagian di pesantren juga tidak ada kegiatan. Siang ini santri-santri pada istirahat semua," kata seorang santri kepada Ustadz Arman. Ya, biasalah santri pesantren itu kalau sudah keluar dari komplek pondok pesantren pengennya lama-lama di luar dan malas ataupun enggan kembali ke pesantren. Dengan bujukan dan rayuan santrinya yang terus memelas, akhirnya Ustadz Arman pun menyetujui dan mengiyakan permintaan tersebut. Ustadz Arman pun mengajak dua guru mentor untuk ikut bersamanya. Ustadz Arman pun segera memanggil sopir bus dan meminta untuk mengantarkan mereka ke lokasi pemandian yang ada di pinggiran kota.
Mendengar hal itu, para santri-santri pun berteriak kegirangan. Perjalanan menuju pemandian pun dimulai. Lokasi pemandian itu jaraknya lumayan jauh dari kota. Lokasi pemandian yang mereka tuju itu ternyata bukan kolam renang, tapi aliran sungai yang di sana terdapat sebuah bendungan. Ustadz Arman memilih lokasi pemandian tersebut karena tiketnya sangat murah. Ia sudah sangat paham bahwa tidak semua santrinya mengantongi uang. Ia pun berinisiatif sendiri untuk membayar seluruh biaya masuk semua rombongan yang ada di dalam bus. Para santri tampak kegirangan ketika melihat sungai. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka menanggalkan baju seragamnya, menyisakan kaos dan celana di tubuh mereka, kemudian langsung menjeburkan diri ke dalam sungai. Ustadz Arman bersama 2 rekan guru dan seorang sopir bus sedang duduk bersantai di pinggiran bendungan, menikmati minuman kelapa muda yang mereka pesan dari salah satu warung yang ada di tempat tersebut, sambil memantau santri-santri mereka yang sedang berenang di pinggiran sungai. 15 menit berlalu, tiba-tiba seorang santri mendatangi mereka. Ia berjalan pincang sambil mengaduh kesakitan. Ternyata kakinya terluka tergores batu cadas saat ia berenang, dan luka itu pun mengeluarkan darah. Ustadz Arman pun langsung meminta sopir bus untuk mengambil kotak P3K yang ada di dalam laci bus. Setelah sang sopir tiba sambil menenteng kotak P3K, Ustadz Arman pun langsung meraihnya. Dengan cepat ia meneteskan betadin dan membalut luka santrinya, kemudian menyuruhnya untuk istirahat di salah satu pondok yang ada di pinggiran sungai. Melihat kejadian itu, Ustadz Arman sudah merasakan firasat yang kurang baik. Ia kemudian berteriak memanggil santri-santrinya untuk segera berkumpul. Mendengar teriakan Ustadz Arman, seluruh santri pun bergegas untuk mendekat. Saat seluruh santri sudah berada di hadapannya, Ustadz Arman memperingatkan mereka agar berhati-hati saat berenang di pinggiran sungai. Dan Ustadz Arman berkali-kali mengingatkan mereka untuk tidak mendekati bagian tengah sungai, karena kondisi di tengah itu sangat dalam dan bisa menenggelamkan orang dewasa. Para santrinya pun mengiyakan dan mereka kembali menjeburkan diri ke dalam sungai usai Ustadz Arman menutup salam. Nah, di sini ternyata ada seorang santri bernama Doni. Ia dan ketiga temannya melakukan uji keberanian. Salah satu dari mereka memberikan tantangan untuk berenang ke tengah sungai dan kembali ke pinggiran sungai setelah 10 detik. 2 orang dari mereka sudah melakukan dan itu berhasil. Mereka pun tertawa terbahak-bahak saat melihat temannya yang ngos-ngosan kelelahan saat tiba di pinggiran sungai. Tingkah Doni bersama teman-temannya ini sudah diperingatkan. Beberapa teman mereka yang lain sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Namun Doni dan teman-temannya sama sekali tidak memperdulikan. Dan pada saat giliran Doni hendak berenang ke tengah sungai, disinilah awal petaka mulai terjadi. Saat tiba di tengah sungai, Doni seperti merasa kesulitan menggerakkan badannya karena kondisi suhu di tengah sungai itu sangat dingin. Berbeda dengan yang ada di pinggiran. Menurut pengakuan temannya, kaki Doni seperti ada yang menarik dari dalam sungai. Ia terlihat berteriak minta tolong. "Kakiku ditarik, tolong, tolong, kakiku ditarik." Itulah kalimat yang keluar dari mulut Doni saat itu. Mendengar hal itu, awalnya teman-teman Doni menganggap itu hanya bercanda, karena Doni memang anak yang suka membuat lelucon ketika ia bersama temannya di asrama ataupun di kelas sekolah. "Woi, woi, tolong, kakiku ditarik." Doni terus berteriak. Akhirnya beberapa temannya pun langsung bergerak berenang cepat mendekati Doni. Teman-teman Doni yang datang menolong ini berjumlah 5 orang. Belum sampai tangan mereka meraih tubuh Doni, tiba-tiba Doni pun tenggelam. Mereka mencoba menyelam ke dalam sungai, namun tidak menemukan apa-apa. Yang mereka lihat hanya kegelapan di dalam sungai. Saat mereka mencoba untuk kembali menyelam bersama, tiba-tiba seorang dari mereka merasa seperti ada akar yang melilit kakinya. Ia pun berteriak minta tolong. Sontak teman-temannya langsung dengan sigap menarik badannya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke pinggiran sungai dengan napas yang tidak beraturan. Situasi mulai panik. Seluruh santri di sana tercengang karena Doni tidak ditemukan. Salah satu dari mereka langsung berlari menemui Ustadz Arman dan melaporkan kejadian yang menimpa Doni. Dan ia melakukan pencarian di lokasi yang ditunjukkan oleh santrinya. Kemudian ia disusul 2 rekan guru yang tadi bersamanya. Mereka pun
terus menyelam untuk mencari Doni. Mereka terus menyelam dan sesekali mereka keluar ke permukaan untuk mengambil napas. Ustadz Arman kemudian berteriak memberikan isyarat kepada santrinya untuk meminta pertolongan kepada orang sekitar. Beberapa menit kemudian akhirnya tibalah bantuan dari warga dan pengunjung yang ada di pemandian tersebut. Mereka ikut serta menyelam ke dasar sungai untuk mencari Doni. Beberapa dari mereka juga menggunakan alat pelampung. 10 menit berlalu, seorang dari mereka menemukan Doni di sekitar 5 meter dari lokasi titik pencarian. Doni pun kemudian diangkut dan ditaruh di atas pelampung. Dengan cepat dibawa ke pinggiran sungai dan dilakukan pertolongan pertama. Sebuah ambulan pun datang ke tempat pemandian tersebut. Ternyata pihak pengelola pemandian sejak tadi sudah menghubungi puskesmas terdekat. Namun ternyata seorang pria yang memberikan Doni pertolongan pertama menyatakan bahwa Doni sudah meninggal. Mendengar hal itu, Ustadz Arman pun terkejut dan tubuhnya seakan kaku tidak bisa digerakkan. Suasana pun semakin mencekam. Orang-orang terus berdatangan dan menghakimi Ustadz Arman. Tiba-tiba sebuah mobil polisi pun datang ke lokasi tersebut. Ustadz Arman pun berupaya untuk menjelaskan kronologi yang menimpa santrinya tersebut kepada seorang polisi yang tiba di sana. Ia menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Singkat cerita, para santri pun dipulangkan ke pesantren. Sementara Ustadz Arman ditemani seorang guru membawa jasad Doni untuk diantarkan ke rumah orang tuanya. Mereka berangkat menggunakan ambulan dengan menempuh perjalanan sekitar 5 jam untuk bisa sampai ke daerah kediaman orang tua Doni. Dalam perjalanan, Ustadz Arman menelpon pimpinan pesantren dan menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa santrinya. Mendengar penjelasan Ustadz Arman, pimpinan pesantren menyatakan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Ia menganggap kejadian itu mutlak kesalahan Ustadz Arman. Kemudian Ustadz Arman pun menghubungi guru kelas Doni dan memintanya untuk mengirimkan nomor handphone orang tua Arman. Setelah mendapatkan nomor telepon, Ustadz Arman pun langsung menghubunginya. Pada saat telepon itu tersambung, Ustadz Arman memberanikan diri untuk berbicara kepada ayah Doni. Belum sempat ia menjelaskan peristiwa itu secara keseluruhan, ayah Doni pun langsung marah kepadanya, mengecam Ustadz Arman dengan menggerutu sambil menangis. Sebelum menutup telepon, ia berjanji akan menuntut Ustadz Arman. Dalam kondisi seperti ini, Ustadz Arman terus berusaha untuk tetap tegar. Meskipun terkadang ia seakan merasa lebih baik ia mati saja daripada harus menanggung beban seberat ini. Sekitar pukul 8 malam mereka pun sampai di rumah orang tua Doni. Ustadz Arman pun mulai menjadi bulan-bulanan di sana. Sejumlah pernyataan-pernyataan yang menyakitkan ia terima dari keluarga Doni. Dan begitu juga ia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Ustadz Arman hanya berusaha untuk meminta maaf. Hanya kata-kata maaf yang keluar dari mulutnya. Malam itu Ustadz Arman tidak bisa tidur. Ia hanya duduk terpaku di teras rumah. Ia dan temannya tidak diberikan izin oleh ayah Doni memasuki rumah tersebut. Keesokan harinya mereka pun ikut membersamai pemakaman Doni. Beberapa kali mereka dihadang oleh kerabat keluarga Doni. Bahkan saat mereka ingin ikut mensalatkan jenazah Doni, Ustadz Arman dan temannya sempat diusir beberapa kali, namun mereka tidak memperdulikan hal itu. Selama di sana, mereka hanya makan 1 kali, itu pun pada siang hari. Mereka dipersilahkan makan di rumah tetangga orang tua Doni. Pemilik rumah itu bernama Pak Yayat. Pak Yayat menyarankan kepada Ustadz Arman dan temannya untuk kembali saja ke pondok pesantren karena situasi dan kondisi hati keluarga almarhum Doni belum stabil. Ustadz Arman dan temannya kembali ke pondok pesantren. Saat perjalanan pulang, Ustadz Arman baru menyadari bahwa handphonenya hilang. Mungkin terjatuh pada saat ia turun dari ambulan di malam itu. Setibanya di pondok pesantren, Ustadz Arman langsung dihadapkan dengan pimpinan. Segala kritikan dan amukan amarah diterima oleh Ustadz Arman. Ia berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya dan berupaya untuk membela diri. Namun segala penyampaian Ustadz Arman tidak digubris oleh pimpinan pesantren tersebut. Akhirnya ia pun dinyatakan berhenti dan segala hak yang melekat padanya sebagai seorang pendidik dan guru di pondok pesantren tersebut telah dicabut pada saat itu juga.
Inilah yang dialami oleh Ustaz Arman. Meskipun sudah menjalani 11 tahun ia di pondok pesantren itu, segala kemampuan sudah ia abdikan, dan segala apa yang dia miliki sudah ia curahkan pada pondok pesantren itu. Namun segala kebaikannya itu seakan tertutup oleh kejadian ini. Ustaz Arman pun meninggalkan pesantren itu dengan tidak terhormat. Setelah beberapa hari terombang-ambing berpindah-pindah tempat dari kontrakan kenalannya, ia pun memilih tinggal di sebuah masjid, menjadi pengurus ataupun marbot di sana. Dan dia juga bekerja di salah satu sekolah swasta. Selama Ustaz Arman menjadi pengurus masjid dan menjadi guru di sekolah, ia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah almarhum Doni. Hal itu terus ia lakukan karena rasa bersalah. Setidaknya itu bisa mengurangi rasa kebencian keluarga Doni kepadanya. Meskipun di awal-awal ia mendapati perlakuan yang kurang menyenangkan dari ayah dan ibu Doni. Namun seiring waktu, ayah dan ibu Doni memulai membuka hati untuk memaafkan Ustadz Arman. Meskipun sudah mendapatkan maaf dari ayah dan ibu Doni, Ustadz Arman terus mengunjungi rumah itu. Setiap ada waktu luang, ia selalu bersilaturahim mendatangi ayah dan ibu Doni. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ustadz Arman ini mendapatkan perhatian dari kakaknya Doni. Doni ternyata memiliki seorang kakak yang masih gadis, namanya Naila. Setiap berkunjung ke rumah itu, Ustadz Arman selalu bertemu dengan Naila. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Arman dan Naila semakin dekat, dan pada akhirnya mereka pun menikah. Dan pernikahan Ustadz Arman dan Naila ini disetujui oleh orang tua almarhum Doni ataupun orang tua dari Naila. Singkat cerita, Ustadz Arman bersama istrinya Naila dengan dibantu sang mertua, mereka pun mendirikan pondok pesantren tepat di daerah kediaman mertuanya. Sekian cerita dari Ustadz Arman, semoga kita bisa mengambil nilai positif dari kisah ini. Yang pertama adalah kesabaran dan keteguhan hati Ustadz Arman dalam menghadapi cobaan. Ini patut kita contoh dan harus kita tiru. Kemudian selanjutnya adalah kehati-hatian. Ini perlu kita perhatikan, terutama bagi ustadz-ustazah yang bertugas sebagai pengasuhan santri di pondok pesantren. Pastikan setiap kegiatan yang kita laksanakan itu bersifat legal dan resmi. Kita tidak tahu musibah apa yang akan terjadi atau kejadian apa yang akan datang menimpa kita. Namun, jika kegiatan itu sudah menjadi resmi, diketahui oleh pimpinan, ditanggung-jawabi oleh bersama, jikapun nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, maka kita sudah mendapatkan perlindungan atau backup dari pihak yayasan ataupun pihak pesantren. Jadi kepada teman-teman semua, ustadz-ustazah di pondok pesantren, jangan karena rasa sayang kita kepada santri ataupun kepedulian kita kepada santri yang mereka itu mengeluh karena di pondok pesantren mungkin mereka merasa bosan ataupun jenuh di asrama. Jangan pernah kita membawa santri-santri kita itu menuju ke tempat sesuatu yang menimbulkan resiko. Tetap kita pertimbangkan keselamatan mereka. Ini lebih baik kita jaga. Semoga video ini bisa memberikan kita manfaat dan cerita ini bisa memberikan kita motivasi. Wabillahi akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.